billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi amma ba'du. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah kita semua telah berkumpul di sini ya. Ya, Mudah-mudahan ada keberkahan. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang akan membacakan silsilah atau asbabun nuzul ya Pak ya. Asbabun nuzul tentang Lailatul Qadar. Kopinya ini tinggal gedongnya. Malam Lailatul Qadar, terus hubungannya dengan Samson. Samson yang terkenal itu kan. Nah, sekarang ini ada riwayatnya. Turunnya surat Al-Qadar sama adanya Lailatul Qadar itu sebabnya itu karena Nabi Muhammad menceritakan Nabiullah bahwa Samson itu adalah Nabiullah menurut kitab dari Duratun Nasihin. Nah, kitab Duratun Nasihin Mutiara Mubalik. Ini kitab Duratun Nasihin. Oh, alhamdulillah. Nah, kita bacakan aja ya. Iya, iya. Aku dengarkan aja ya. Kita bacalah taklim Iya. gitu kan. Dulu kan waktu itu di Maluku pernah ikut karkun. Ya, sekarang kita baca aja ya. Semoga turun rahmat. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Nabiullah Syamun Al-Ghazi atau Samson. Sejarah seorang pejuang Allah yang bernama Syamun Al-Ghazi atau Samson. Dan hubungannya dengan asal mula pahala ibadah 1000 bulan. 1000 bulan Lailatul Qadar nih. Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Syamun Al-Ghazi alaihissalam. Nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya yang berasal dari matahari. Syamun berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Gaza Palestina sekarang. Perang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, diperlihatkan kepadaku di akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun. Masuk ke dalam surga, dia adalah Syamun. Ya, Samson itu kan, Samson. Nah, kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Pedang bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu,
Sam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama tauhid atau mengesahkan satu Tuhan yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantamkan kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza a'antasa yakhruju min mausihil asnani ma'a adzabi fayasribah wa idza jaa'a yambutu manhu lahmu fayakulahu faka'anna ala hada akal akula yaumi hatta madu min umrihil fasyahri wa hiya thalasu wa samanuna sanata wa azba'atu ushhuru fa'ajjalal kuffaru an raddah faqalu limra'atihi wa hiya kafiratu inna nu'tiki amwala kasirata in qatalti zawjak qalat ana laqadiru ala qatli. Dengan hanya bersenjatakan tulang, artinya rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un atau Samson dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Sam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Sam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi atau istri Samson itu, istri lainnya, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Masya Allah. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membantu membunuh Sam'un. Sam'un Ghazi alaihissalam terperdaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Sam'un, suaminya sendiri, karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Dicukur keleknya. Iya, belum. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar kafir berkata, kami akan memberimu seutas tali kuat. Lihatlah tangan dan kakinya ketika ia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya. Kejam ya, lihat. Pada hari pertama, istri Sam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, istri Sam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat.
Tatkala Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Sam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu. Sampai sejauh mana kekuatanmu?" ujar istrinya tuh. Sampai kemana kekuatannya, jadi Samson tuh. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Usapan. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Nah, pada hari ketiga istri Sam'un di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Oh, dihancurkan dulu iri. Oh. Rahasia kekuatan Sam'un. Lalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Itu Pak Eda ya. Jadi Isan. Lisan. Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali, kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang." Rambutnya panjang, bukan sendiri, rambut panjang. "Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Oh, rambut ini. Oh, pakai roman kali. Sam'un memang memiliki rambut yang panjang. Dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Sam'un berdiri. Panjang sekali. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Sam'un. Sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. "Sieun tang majikan ari." Heeh. Sun kadek. Nanti sama Al-Jahra juga ya. Al-Jahra tuh. Malam 29 ya. Karek. Lailatul Qadar. Setelah itu, Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Sam'un al-Ghaziyy alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua tangan, kedua telinga, kedua bibir, dan kedua kakinya. Oh, dipotong-potong Sam'un, dicokel mata, dipotong. Kejamnya kafir. Ada bukan Rusia teh lah meja lah. Bahaya ya. Kelek lah Samson Betawi ya tuh. Samson dan Delila. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Masya Allah. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullah. Biadab ya? Iya. Insya Allah. Jangan nangis, Ri. Ngantuk, bukan nangis. Oh iya. Gak apa-apa, melek ya. Malam 29 sekarang kan. Melek Luar ya. biadab. Melek. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Begitu hebatnya siksaan tersebut, siksa pisan, membuat Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un al-Ghaziyy alaihissalam. "Hei Sam'un,
apa yang engkau inginkan, aku akan menindak mereka. Nah, Nabi menjawab, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doanya. Allahu Akbar. Tidak ada upaya gitu kan. Iya. Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Syam'un hanya beringsut sedikit saja. Putuslah tali rambut itu, bahkan dan tiang itu pun rubuh, menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka. Di tengah-tengah film juga. Modal sih ya. Nah, ayat yang tengah film itu ya. Iya, yang kayak Itu gitu. kan tiangnya digituin ya. Iya. Itu kekuatan dari Allah. Itu mah kan tapi Belanda itu mah ya. Itu mah film, iya film ini. Film sama kafir, yang film kafir. Susana itu yang Iya yang Susana. di sana itu. Heeh. Iya. Ya, ada Samson Betawi juga ada. Oh. Itu film kan. Benjamin. Itu kayak kidinya inspirasinya. Ya. Nah, orang-orang yang telah menyiksanya, tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un, Nabi Syam'un, hanya Samson sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong, menyembuhkan segala sakit. Nah, jadi tadi dipotong-potong, normal deh. Kalau kita dirapat-rapat deh. Kalau di kita mungkin di Sunda atau di Jawa itu ilmunya kayak ilmu rawa-ronte Oh ya. atau pecasona ya Pak ya? Iya. Kayak rawa-ronte sama pecasona gitu kan? Itu sering makan minum kopi buhun Kok ini kopi buhun? Iya nih, dengarnya ngantuk gitu deh nggak. Nanti minum kopi buhun ya. Ya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Berarti puasa terus menerus sebenarnya, sholat malam. Ya, puasa terus selama 1000 bulan. Tidur sedikit kuatnya. Iya. Kita kuat ya, Ri? Kalau minum kopi buhun kuat kayaknya Insya Allah. ini udah ngantuk nih. Bagus hari ini. Nabi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Masya Allah. Ayo puasa nabi Daud tuh enak puasa. Mau misalnya enak pare Menit ya? puasa Ya. isuk damel puasa teh nanang. Gitu. Oh, tak cerdas. Lanjutkan ya. Ini taklim wa taklum. Iya. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Terharu menangis karena bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. Nah, itu surat Al-Qadar itu turunnya pas Oh. dan inna anzalna fi lailatul qadr Wa ma wa ma arsalna lailatul qadr. Nah, itu Qadar. Qadar Pak ya. Oke. Nah, untung di sini sama Pak Ustadz juga ya, jadi dibenarkan kalau ada yang salah ya. Qadar. Wilayatul qadr. Nah, itu Oh, Qadar. qadr. Nah, itu menurunkan Qadar. Aya ieu tah. Digunakan. Dik itu teh mampol. Oh, itu hikmah dari Bapak. Lailatul Qadar. Cager kena Lailatul Qadri. Ilmu. Hikmah semua ini kan. Coba. Nah, hei Muhammad, katanya kata Allah, hei Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu
lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Qadar, ayat berapa? Al-Qadar. Nah, ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Makanya kita melek sekarang kan. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah Sam'un al-Ghazi atau yang disebut Samson. Samson ya. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jibril, sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka. Amin. Kecuali 4 kelompok. Kecuali 4 kelompok. Semua diampuni, maafkan kecuali 4 kelompok. Para malaikat. Nah, siapa 4 kelompok itu? Jibril pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Itu tidak boleh itu dari Tidak boleh. Arak Bali, Arak narkoba pokoknya janganlah. Bukan jangannya. Ya. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Aduh, bapak puntennya. Dosa. Aduh, bahaya teman. Orang tua dosa. Bercuri. Udah lebih kabar tua mah. Ada mertua di sini kan bapak. Nah, di wajah teh kudu lebih ke orang tua sendiri mah bisa ngampura kadang-kadang menjadi hati mertua mah hese banget. Bata kudu lebih itu teh. Punten. Astaga. Ketiga nih. Orang yang memutus tali silaturahmi. Bahaya. Makanya kita berkumpul di sini silaturahmi ya. Jangan sampai putus. Tapi jangan di sini saja, di siapapun tetap ya. Alhamdulillah dengan Kopi Buun saya bersilaturahmi terus ya. Alhamdulillah. Aduh, menyelam minum air deh. Terus air nak dikelebak. Yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Jadi kalau kita bertengkar gitu, jangan lebih dari 3 hari, kalau itu dosa itu ya. Subhanallah, maksudnya Allah ya. Kita semua mungkin manakib ini menurunkan rahmat barakah. Amin. Nah, ini sumbernya dari kitab Duratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar. Ini kitabnya Duratun Nasihin. Alhamdulillah. Yang lain juga kitab Mukasyyafatul Qulub. Terus kitab Kisahul Anbiya Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Malam 2 Itu kalau malam itu siangnya jangan tidur. Enggak apa-apa, itu juga buat kekuatan kita nanti malam. Apa-apa tidur aja. Kalau yang paling bagus jangan tidur, nanti tidurnya maghrib, udah isya. Itu udah apa-apa. Ya, berarti ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi sahur jam berapa nih? Nah, jam pas. Maju lah ya. Melek kita ya. Alhamdulillah, barakallah, salamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kesing diberi kabeungharan Amin. Beunghar hate jeung beunghar harti. Amin. 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 Cahaya geungarna. Tinggal cahaya geungarna. Amin. Alhamdulillah.
Majelis Zikir Cahya Gumelar. Cahya Gumelar. Alhamdulillah. Kayak ngadamal di payuna da ku bata ku Ya, bapak malakin. toa bari di pangadamal. Iya. Amin. Sing aya rejakina we nya. Ulah. Bagus. Cekenging. Oh, cekenging. Jadi dulu kene cekenging. Oh, cekenging. Cekenging.